selamat malam semuanya teman-teman dari Sabang hingga Merauke. Pasti banyak banget ini teman-teman aku lihat di grup itu sudah tembus 400 orang Mbak Dina yang sudah bergabung ya. Bahkan tergabung juga banyak sekali teman-teman yang masih tanya-tanya dan lain sebagainya. Karena kebetulan aku juga kan share juga di Instagram gitu ya teman-teman. Jadi pas share di Instagram banyak banget yang masih tanya, Kak ini programnya seperti apa, linknya bahkan per hari ini pun masih banyak yang tanya seperti itu. Ternyata seluas itu dampaknya bagi teman-teman yang sekarang lagi bingung, selanjutnya juga sedang mencari beasiswa LPDP atau aku yakin juga dari teman-teman yang bergabung hari ini tidak semuanya paham ataupun langsung tahu. Ada yang mungkin sudah 2 kali ikut LPDP, ada yang sudah 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang baru kali pertama sekarang ini baru ikut LPDP seperti itu. Kalau seumpamanya aku videonya agak gretek-gretek, maaf ya teman-teman ya. Sinyalnya nih kurang bersahabat. Semoga suara aku terdengar dengan baik, jadi teman-teman tidak mengurangi apa yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua, seperti itu. Nah, jadi apapun nanti yang aku sampaikan, semoga teman-teman bisa mengambil materinya dengan baik, dan apapun itu pertanyaannya, feel free sekali untuk bertanya melalui paparan webinar malam hari ini, ataupun untuk tanya di luar nantinya di Instagram aku. Jadi, informasi apapun terkait dengan LPDP akan aku share dan bagikan kepada teman-teman semua seperti itu. Nah, malam hari ini aku akan membagikan informasi pengisian akun dan pendaftaran beasiswa LPDP. Just for your information, teman-teman, aku merupakan PK dari PK 180. Jadi kalau kita ini sudah menjadi WRD, nanti akan ada yang namanya PK. Jadi teman-teman itu sekarang sudah mencapai 240-an ya. Jadi teman-teman kalau supaya bergabung di tahun ini, amin ya robbal alamin, teman-teman akan menjadi PK yaitu 250-an, 200 berapa seperti itu. Aminkan dulu lah ya. Jadi kita bergabung di WRD ini namanya PK seperti itu. Jadi teman-teman apakah aku one shot langsung dapat seperti itu? Aku ternyata 2 kali teman-teman. Jadi pertama itu aku gagal di administrasi dan ini jadi gambaran juga untuk teman-teman gitu ya. Eh, Gambaran untuk teman-teman apa yang menjadi kegagalan di aku gitu. Kegagalan di administrasi, padahal administrasi itu hanya dokumen gitu ya, Kak, tapi kan cuma dokumen doang, apa yang buat gagal gitu. Jadi pas pertama kali aku daftar, aku ternyata aku nggak tahu tuh lembaga resmi TOEFL yang aku daftar ternyata tidak terdaftar, teman-teman. Tidak terdaftar sebagai lembaga resmi yang ada di LPDP. Jadi sebelum teman-teman nanti tes, meskipun harganya sama dengan harga yang ditawarkan 500.000, 600.000, tapi tolong banget cross-check berkali-kali lembaga itu memang lembaga yang benar-benar terjamin, selanjutnya capable banget untuk teman-teman untuk bisa apply ke LPDP dan memang benar lembaga itu merupakan lembaga resmi yang kalau sebenarnya teman-teman daftar ya benar-benar di-approve sama LPDP. Dan teman-teman tahun ini lebih ini lagi ya. Dari LPDP itu sangat-sangat lebih ketat lagi persaingannya. Jadi teman-teman di tahun ini bagi yang dokumennya itu salah atau mungkin sertifikat bahasa Inggrisnya itu teman-teman asal-asalan masukin ya. Dokumen apapun itu teman-teman salah, apabila itu disengaja dari teman-teman sendiri, maka sanksinya adalah pemblokiran akun. Nah, sedangkan pemblokiran akun ini menggunakan nick ya teman-teman. Ada nick, ada email, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah pemblokiran akun, teman-teman otomatis tidak bisa mendaftar LPDP seperti itu. Sanksinya ini nggak main-main, jadi aku harap pengisian akun dan pendaftaran LPDP ini bukan dijadikan ajang main-main karena aku juga tergabung di LPDP Pusat. Di LPDP Pusat kita itu mempunyai salah satu mentoring Cempaka Mentorship. Cempaka Mentorship itu salah satu syaratnya adalah mewajibkan TOEFL, ITP, ataupun IELTS, ABT, dan lain sebagainya sebagai syarat awalnya. Tapi karena banyak sekali yang mungkin coba-coba ya main-main, mereka uploadnya apa? Ada yang prediction, selanjutnya juga ada yang TOEFL yang biasa-biasa aja atau mereka membuat TOEFL palsu dan parahnya lagi adalah TOEFL di tahun 2018 2019 itu dijadikan untuk penguploadan ya mungkin hanya mentorship gitu ya teman-teman tapi tidak boleh dimainkan seperti itu ya. Oke, kita harus pahami juga bahwa beasiswa LPDP itu apa gitu. Jadi visi misi LPDP itu seperti apa. Ketika kita ingin menjadi WRD beasiswa, tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa yang menjadi visi misinya sehingga ketika kita ingin menjadi WRD-nya kita paham
menuliskan esainya seperti apa, menuliskan profiling diri seperti apa, seperti itu ya. Jadi beasiswa LPDP ini kan naungan atau program dari di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tujuannya adalah mempersiapkan ya pemimpin yang profesional dengan mendorong yang inovasi. Jadi terwujudnya pemimpin-pemimpin yang teman-teman diharapkan ini bisa mewujudkan inovasi yang nantinya Indonesia itu bisa sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Ada hashtagnya adalah LPDP kami siap mengabdi. Ya, untuk Indonesia, kembali ke Indonesia, mengabdi untuk Indonesia. Seperti itu. Next, Mbak. Ini adalah akses beasiswa LPDP. Sampai hari ini masih banyak yang tanya, Kak, aku mau daftar LPDP, aksesnya kemana? Akses LPDP ini adalah akses yang teman-teman bisa cari ya. Nanti aku akan kirimkan buklet seluruh rangkuman dari beasiswa LPDP, mulai dari ada beasiswa yang targeted, selanjutnya ada yang afirmasi, selanjutnya ada yang reguler, itu adalah akumulasi. Tolong dibaca teman-teman, dan mungkin kalau semuanya akses ke sini teman-teman lebih bingung gitu ya, atau Kak ribet, nanti aku kirim yang lebih ringkasnya sehingga tidak banyak pertanyaan-pertanyaan lain seperti itu. Next, Mbak. Ini adalah jenis beasiswa LPDP dan di tahun 2025 ini ada banyak sekali pembaruan teman-teman, dan teman-teman tidak hanya terpatok ya. Jadi kebijakan-kebijakan baru dari LPDP teman-teman bisa cari informasi-informasi itu banyak sekali sekarang, mulai dari di Instagram, di TikTok, selanjutnya di website, belum lagi di YouTube, kanal-kanal YouTube banyak sekali WRD juga yang menjelaskan terkait beasiswa ini. Mungkin ada pembaruan di beasiswa umum ya. Beasiswa umum ini ada tambahan yaitu beasiswa parsial. Masih sedikit sekali informasi terkait dengan beasiswa parsial ini. Bahkan perluasan dari LPDP di tahun 2025 ini adalah beasiswa parsial ke luar negeri. Jadi ada double degree yang dibiayai oleh LPDP. Jadi teman-teman yang mengambil dalam negeri itu menggunakan biaya mandiri, sehingga yang di luar negeri dibiayai oleh LPDP. Ini parsial bentuk kebijakan di tahun 2025 ini. Selanjutnya, ini apakah ada Kak di buklet? Ada, silahkan dibaca di bagian bukletnya seperti itu teman-teman. Di afirmasi, ada putra-putri daerah, bahkan di afirmasi ini kebijakannya teman-teman bisa dilihat juga, yang mau daftar afirmasi sudah dikurangi bebannya terkait dengan sertifikat TOEFL, jadi sudah tidak diwajibkan dengan sertifikat TOEFL. Bahkan perluasan dari beasiswa afirmasi ini sudah diperluas hingga 127 kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya 96 kabupaten ataupun kota yang ada, jadi diperluas hingga 127, ada penambahan sekitar 21 atau 31 kalau tidak salah. Selanjutnya ditargetin teman-teman ada dokter spesialis, subspesialis, dan ini ada bundling ya, LPDP Friends, bundling LPDP NTU. Jadi teman-teman yang daftar reguler nantinya ada kesempatan 2 nyawa kalau bundling ini ya. Jadi dia bisa daftar yang bundling, nanti jika tidak lolos bisa diarahkan ke afirmasi. Begitupun dengan penyandang disabilitas, teman-teman yang mendaftar disabilitas di tahun ini tentunya ada kebijakan yang luar biasa dari LPDP. Ketika teman-teman tidak memenuhi kriteria dari penyandang disabilitas, maka akan diarahkan ke reguler. Jadi ketika reguler teman-teman tidak lolos, baru tidak bisa mengikuti beasiswa LPDP atau dinyatakan tidak lolos. Tapi setidaknya teman-teman masih ada nyawa gitu ya. Jadi kalau nggak lolos penyandang disabilitas, nggak langsung out, tapi masih bisa diarahkan ke beasiswa lainnya yang reguler. Gitu. Next, Mbak. Baik, ini tadi beasiswanya, jadi teman-teman bisa screenshot untuk jadwal beasiswa LPDP di tahun 2025 ini. Ini adalah tahapan kegiatannya, jadi jangan sampai kelupaan, kelewat, dan juga aku ketiduran, lupa submit gitu ya. Jadi teman-teman, aku tuh dulu sampai screenshot ini dan aku buat grup sendiri untuk diri aku di WA, ini juga mungkin bisa jadi reminder buat teman-teman atau dimanapun, notebook boleh, segala macamnya. Jadi bisa ingat gitu kapan deadline-nya, kapan waktu harus submit-nya, kapan seleksi administrasi diumumkan, selanjutnya kapan pengajuan sangga, itu teman-teman bisa tahu. Bedanya apa? Teman-teman di bundling itu prioritas, jalur seleksi prioritas itu setelah pengumuman hasil sangga di tanggal 10 April sampai dengan 16 April. Di 16 April ya, ada shortlist pendaftar yang submit di kampus mitra. Jadi kalau untuk yang bundling prioritas ini nanti
diarahkan untuk di kampus mitra. Selanjutnya di tanggal 16 itu ada seleksi substansi program bundelingnya seperti itu. Baru nanti setelah di tanggal 14 sampai 28 ada seleksi bakat skolastik, dan di pengumuman seleksi bakat skolastik itu di tanggal 2 Mei. Dan untuk yang bundling teman-teman itu tidak ada seleksi bakat skolastik. Begitupun untuk teman-teman yang sudah ada LOE tentunya tidak perlu tes bakat skolastik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke substansi. Next, Mbak. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada tiga ya. Sebenarnya kalau kita lihat mudah ya gitu. Ternyata simple ya. Administrasi, skolastik, selanjutnya substansi. Kok kelihatannya enak banget ya. Tapi ternyata di dalamnya ada banyak sekali hal-hal yang kadang mager, kadang time manajemennya berantakan, kadang buat kita maju nggak ya, kayak gitu. Jadi, teman-teman silakan untuk difikirkan kembali apa saja yang perlu teman-teman lakukan. Kalau seumpamanya teman-teman sudah memiliki LOE gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Dan jika dokumennya sudah teman-teman rasa-rasa sudah benar-benar sudah powerful, sudah dicek berkali-kali, cross-check melalui teman, keluarga, selanjutnya juga melalui tim dan lain sebagainya, banyak banget pengecekan, teman-teman bisa langsung menyiapkan seleksi substansi, latihan wawancara, cari mentor, dan juga cari berbagai teman-teman WRD ya, baik itu WRD, alumni yang siap untuk mendampingi teman-teman. Tapi tidak boleh maksa ya. Banyak banget kan aku temuin menti-menti yang belum masih proses persiapan beasiswa, mereka udah maksa gitu, maksa-maksa untuk kita bisa ngebantunya kapan dan sebagainya, tapi bahasa konotasi kita siap ngebantu teman-teman, tapi kadang pemaksaan, bahasa-bahasa pemaksaan itu yang kurang pas gitu ya. Jadi teman-teman silakan untuk mengecek mentor dan lain sebagainya yang teman-teman kenal seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman di seleksi bakat skolastik ini perlu banget persiapan. Kalau dulu aku di S2 kemarin cukup mengikuti semuanya, jadi seleksi administrasi, skolastik dan substansi teman-teman. Jadi di seleksi skolastik itu soalnya kebetulan aku juga udah tes CPNS, udah tes skolastik juga ya. Itu perbedaannya cukup signifikan di skolastik. Jadi teman-teman ketika aku melihat buku yang CPNS dan buku TBS TPS TPA Bappenas ya teman-teman ya. Aku kebetulan beli buku yang TPA Bappenas. Itu ternyata skolastik ini punya keunikan sendiri dari LPDP. Nah, nanti kalau teman-teman yang non LOE bisa coba nih yang skolastik ya. Dan kasih reviewnya gimana tuh soal-soalnya. Karena kebetulan aku yang waktu itu daftar dan aku coba latihan berkali-kali gitu ya, terus juga ikut mentoring segala macam, itu tidak mencapai yang top score banget banget ya alhamdulillah, tapi lulus gitu ya, ada di tengah-tengah lah, nggak terlalu jelek dan nggak terlalu bagus banget gitu. Nah, ini merupakan tahapan seleksi beasiswa LPDP. Next, Mbak. Oke, teman-teman, ini komponen pendanaan. Kalau kita bicarakan LPDP, kita nggak boleh lupa bahwa LPDP ini adalah beasiswa yang memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi banyak banget yang akhirnya teman-teman sumringah karena ya iming-imingnya dulu lah dapatnya apa gitu kan. Kalau kita mau ngomongin berjuang ya iming-imingnya dulu, nanti kalau semuanya dapatnya apa kayak gitu. Allah aja menjanjikan ke kita kan surga ya balasannya. Jadi ini apalagi beasiswa gitu kan. Nah, ini beasiswa ini kalau sebenarnya parsial tadi, teman-teman, parsial itu kalian hanya boleh milih salah satu ya. Jadi boleh milih dana pendidikan atau dana pendukung. Jadi nggak boleh dua-duanya gitu. Tapi kalau semuanya teman-teman yang reguler, afirmasi dan sebagainya bukan parsial, teman-teman boleh langsung dapat kedua-duanya. Plus kalau untuk penyandang disabilitas nanti akan ada tambahan yaitu biaya pendukung penerima beasiswa disabilitas seperti itu. Nih boleh teman-teman jadikan penyemangat, dicatat dapatnya apa aja dan di reminder gitu ya. Kota pun berbeda. Jadi Jakarta itu dapatnya berbeda dengan daerah-daerah terpencil, daerah lainnya gitu ya. Contohnya di Jogja dapatnya 4,8, di Jakarta dapatnya kalau nggak salah udah 5 juta ya. 4,7 kalau nggak salah di Jogja, di Jakarta dapatnya 5 juta seperti itu. Dikali per 3 bulan. Next, Mbak. Apa yang sering terjadi bahkan sampai dengan hari ini sering terjadi? Pertama,
Teman-teman mager banget baca buklet dan banyaknya cuma tanya aja gitu. Jadi sebelum bertanya, teman-teman aku arahkan untuk pahami terlebih dahulu bukletnya, cari dulu informasinya, banyak-banyak cari. Sekarang kita sudah banyak ya, ada AI, ada ChatGPT, AI aja udah banyak banget ya. Jadi teman-teman kalau semuanya kebingungan mau tanya, itu bisa banget sebelum tanya ke mentor dan lain sebagainya, apalagi yang sudah familiar, itu boleh banget teman-teman untuk cari terlebih dahulu. Jangan minggirkan dulu lah mager-magernya, karena aku yakin teman-teman itu sudah berhadapan dengan handphone 24 jam gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu kurangnya persiapan. Teman-teman yang kalian hadapi ini adalah di tahun 2024 sendiri 52.000 yang ikut beasiswa LPDP dan yang diterima hanya sekitar 5 ribuan. So kalian tuh berhadapan dengan puluhan ribu orang yang akan dan ingin sekali untuk mendapatkan beasiswa ini. Kalau kalian latihan, time manajemennya pas-pasan, penyiapan berkasnya pas-pasan, gimana mau bersaing dengan 52.000? Kalau aku ya, aku selalu ketika aku mau melakukan sesuatu dan ini menjadi acuan sampai dengan saat ini adalah kenapa? Ketika aku nulis PowerPoint ataupun aku ngisi webinar materi dan hari ini ketika aku mengerjakan bisa dua mungkin orang lain bisa 10 jam aku berpikir oh ya orang lain aja bisa 10 jam loh di depan laptop mengerjakan sesuatu yang lebih positif bisa berdampak kenapa aku nggak bisa melampaui itu jadi ketika kalian melihat orang lain Allah dia aja bisa lolos tanpa latihan tanpa time management dia bisa jangan ditiru keburukannya gitu. Tapi teman-teman carilah informasi-informasi yang lebih positif daripada itu. Jadi teman-teman ketika kalian mencari sebuah informasi ingin mendaftar beasiswa, tunjukkanlah sesuatu hal yang memang benar-benar itu teman-teman komitmen, teman-teman tuh benar-benar bersungguh-sungguh kayak gitu. Jadi kalau memang biasanya teman-teman time manajemennya masih amburadul, jam 7 baru bangun tidur, jam 8 baru makan, sarapan, jam 10 baru scroll TikTok gitu ya, scroll-scroll sampai zuhur dan lain sebagainya. Tidak ada produktifnya di hari itu, coba kita ubah. Ada mimpi yang besar, goals yang besar di depan mata yang sudah dipersiapkan negara untuk teman-teman, bahkan dibiayai, bahkan diberikan pendanaan, di coverage semuanya, didukung, bahkan tempat tinggal teman-teman, kedatangan, dinaikkan pesawat yang benar-benar yang sudah bukan lagi ekonomi, kelas ekonomi, tapi sudah disiapkan yang VIP. Selanjutnya juga teman-teman bergabung dengan URD dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Itu teman-teman menjadi acuan, apalagi yang teman-teman kurang gitu, apalagi yang menjadi kesadaran buat teman-teman semakin semangat gitu ya. Jadi semoga malam hari ini menjadi hujah teman-teman untuk semakin meningkatkan rasa semangat dan untuk ayo aku bisa, aku mampu dan aku bisa melampaui batas yang kemarin biarkanlah tapi mulai hari ini aku bisa untuk mewujudkan resolusi aku. Di nomor 3 ada TOEFL ya tadi. TOEFL teman-teman jangan pernah dijadikan sebuah main-main, ajang main-main, apapun itu berkasnya tolong diberikan yang terbaik. Walaupun poin ya kurang 1 poin, itu teman-teman akan tidak lolos. Jadi jangan pernah berpikir LPDP lah kurang 1 poin pasti nggak lolos, pasti lolos. Nggak, LPDP memang seteliti itu, sedetail itu. Jadi jangan main-main ya. Selanjutnya yang ke poin ketiga, surat rekomendasi teman-teman. Surat rekomendasi karena sekarang sudah ada basisnya yaitu pengiriman melalui email itu pun harus dibaca dengan teliti. Jangan main-main gitu ya. Jadi jangan teman-teman asal-asalin masukin email yang pemberi rekomendasi dan lain sebagainya. Selanjutnya LO unconditional. LO unconditional ini sangat penting bahkan banyak juga yang tidak lolos karena LO unconditional gitu ya. Jadi teman-teman LOE ini sendiri itu kan sudah ada ya, mulai dari waktunya kapan intake kuliahnya, selanjutnya sudah tidak ada lagi syarat-syarat. Kenapa yang diminta LPDP adalah LOE unconditional? Karena sudah tidak ada persyaratan setelahnya seperti itu. Jadi teman-teman biasanya sudah memenuhi persyaratan ketika masuk kuliah. Nah, selanjutnya adalah essay tanpa review. Sebelum teman-teman submit, please dan tolong, walaupun sebenarnya aku bukan interviewer ya, tapi aku sangat mensyaratkan untuk teman-teman karena aku tidak mengenali teman-teman secara keseluruhan. Tolong teman-teman esai jangan juga berantakan. Mungkin kalau teman-teman masih pertama kali oke lah, tapi tolong karena masih banyak sekali waktu mulai sekarang ayo ditargetkan selesainya diminta review sebanyak-banyaknya teman-teman. Aku dulu pun ya
pas mau cari review, bahkan sampai aku dibilangin, esai kamu tuh nggak jelas, esai kamu tuh jelek banget. Apa sih tujuannya? Kamu tuh mau daftar LPDP kok kayak gini jelek lebih. Oh, kritikan-kritikan itu yang selalu terngiang sampai aku makasih ya Kak, karena kritikan Kakak mungkin aku tidak bisa sebaik sekarang seperti itu. Tidak mungkin aku bisa menyampaikan seluruh komponen esai aku tanpa kritikan tersebut. Kalau teman-teman anti kritik, ya udah teman-teman akan mati total dengan keadaan teman-teman sekarang. Tapi harapan aku semoga kalian semua open minded, tidak batu gitu ya. Jadi esainya sebanyak-banyaknya diminta review oleh para mentor seperti itu. Itu sangat baik teman-teman. Selanjutnya, ini tahapan pembuatan akun teman-teman. Nah, ini juga mungkin jadi solawat jadi nanti teman-teman ya. Jadi kalau aku karena aku sudah tergabung di WRD LPDP, jadi nanti pendaftarannya itu ada dua teman-teman. Jadi ini akun aku Dulan Sari, di sini ada pendaftaran di beasiswanya. Sebenarnya bukan pengen nunjukin nih aku udah LRD, bukan, aku juga udah alumni ya teman-teman. Tetapi aku pengen nunjukin semangat karena mungkin ada yang baru daftar gitu, baru daftar di batch ini pasti banyak juga yang belum tahu. Nah itu aku pengen kasih tahu ke teman-teman, ayo semangat yuk. Eh, Semangat gitu ya teman-teman. Suara aku putus-putus ya? Halo, suara aku putus-putus nggak? Aman, oke. Oke, next. Selanjutnya nih teman-teman. Selamat. Ini adalah pembuatan akun. Jadi teman-teman, oke aku lanjut ya kakak-kakak. Jadi ini pendaftaran akun. Jadi kalau supaya teman-teman belum ada akun, ini di bagian bawah tadi aku kepotong kayaknya di bagian PPT-nya, di bagian bawah ini ada tulisan daftar akun. Jadi belum memiliki akun ada pertanyaan seperti itu, nanti teman-teman daftar akun. Nah, ini nanti teman-teman bisa simpan mulai dari emailnya, passwordnya seperti itu, jangan sampai salah. Karena jika sudah pernah mendaftar, selanjutnya teman-teman daftar lagi, nanti akan ada email dari LPDP atau pernyataan bahwa akun sudah pernah terdaftar, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang belum daftar akun, yuk malam ini daftar akun. Kak, aku daftar akun tapi mau daftar LPDP di batch 2, nggak masalah. Kayak gitu, yang penting teman-teman sudah daftar akun, seperti itu ya. Next, Kak. Nah, ini adalah informasi data dirinya, teman-teman. Jadi, ini karena aku tadi mau lanjut ya, mau lanjut daftar beasiswa, tapi pas mau lanjut harus ada verifikasi dan lain sebagainya. Aku khawatirnya nanti aku ke detek daftar akun dan daftar ini ya, daftar beasiswanya ya, karena menyatakan ada verifikasi bahwa apakah Anda benar-benar akan mendaftar dan lain sebagainya, kayak gitu pernyataan. Jadi, aku stop di informasi daftar diri untuk teman-teman nanti ada gambaran gitu. Karena ini tadi karena aku juga memiliki akun sebelumnya teman-teman, jadi di sini ada status history. Jadi teman-teman, kenapa tadi aku di awal menyarankan teman-teman untuk banyak-banyak meng-cross check mulai dari pendataannya, selanjutnya yang tes bakat skolastik, ayo digenjot lagi latihannya. Selanjutnya di substansi yang langsung lompat ke substansi, ayo diperbanyak lagi latihan dan sebagainya. Karena di history ini teman-teman, status lagi di history ini teman-teman nanti ketara teman-teman ya. History ini kalian gagalnya berapa kali. Nah, jadi ketara gagalnya berapa kali dan di bagian mana. Makanya aku tadi bilang ya, kalau semuanya teman-teman daftar selanjutnya gagalnya di bagian contohnya administrasi dan salahnya adalah di bagian TOEFL contohnya. Nah, itu interviewer akan bisa mengecek gitu. Dan itu akan, nah sanksinya tuh nggak main-main kan. Jadi teman-teman itu akan menjadi rekam jejak seumur hidup bahasanya seperti itu. Jadi nggak boleh main-main ya. Oke, next Mbak. Oke, next ini adalah profil diri pada beasiswa LPDP teman-teman. Nanti yang akan teman-teman lakukan adalah mulai dari tadi ada informasi data diri, ada informasi keluarga, riwayat pendidikan, pengalaman, organisasi, prestasi yang akan teman-teman isi ya. Ini juga ada kekuatan, kelebihan, selanjutnya pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, hal terakhir kesalahan yang pernah dilakukan, tugas di luar lingkup, selanjutnya juga pembeda. Nah, ini ada pembeda teman-teman di dari tahun 2024 ya. Teman-teman nanti akan ada tambahan yaitu ada ringkasan pengabdian yaitu 200 karakter ditambah juga untuk yang doktoral tentunya ini ada pembaruan untuk yang S3 doktoral. Nanti di tahun ini sudah ada kebijakan terbaru harus adanya tambahan nilai. Sebenarnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa.
yaitu tambahan nilai untuk adanya surat rekomendasi dari promotor gitu. Dari promotor ini sebenarnya tambahan nilai ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpamanya tidak ada, tidak masalah, tapi ini akan menjadi nilai plus dari LPDP. Selanjutnya ada proposal disertasi juga bagi program S3. Pertanyaan kepribadian tentunya banyak banget tanya terkait dengan tips pengisiannya Kak, gimana aku masih bingung banget terkait kekuatan, kelebihan, kelemahan, selanjutnya pengalaman membanggakan. Teman-teman bisa catat dulu, siapin satu buku malam hari ini ya, siapin satu buku. Kak, aku nggak ada organisasi, Kak, aku nggak ada komunitas, Kak, aku nggak bergabung kemana. Kamu tuh unik gitu loh. Kamu udah bertahan sampai sejauh ini mau daftar beasiswa LPDP, tandanya kamu tuh udah luar biasa gitu ya. Jadi jangan pernah mengecilkan dirimu sendiri. Orang lain pun nggak bisa kecilin diri kamu. Yang bisa adalah diri kamu sendiri dan pikiran kamu gitu ya. Jadi jangan pernah nyinyirin diri kita dengan kata-kata tidak baik ya. Jadi teman-teman, banyaklah untuk kasih afirmasi positif ke diri kita sendiri bahwa kita mampu, kita bisa. Siapkan buku malam hari ini teman-teman, apapun yang pernah teman-teman lakukan sekecil apapun hanya membagikan Jumat berkah ke panti, ke yatim piatu, kemanapun tulis. Nah ini nanti yang akan teman-teman bisa isi di bagian mulai dari di pengalaman mungkin dari organisasi teman-teman bergabung di komunitas ada Karang Taruna di teman-teman di daerahnya teman-teman. Nggak masalah, gabung, masukkan gitu. Teman-teman jadi anggota, masukkan, nggak apa-apa. Semuanya kita coba, peluang-peluang yang ada kita coba. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya karya ilmiah. Mungkin kalau semuanya teman-teman belum ada publikasi, riset, segala macamnya. Karya ilmiah bisa masukkan skripsi terlebih dahulu. Nah, teman-teman nanti bisa juga mungkin memperluas jaringan. Ini di grup itu ada 400 orang, teman-teman. Jadi kalau kalian mau buat artikel, mau submit, itu bisa. Kak, siapa yang mau gabung yuk bareng-bareng. Itu bisa jadi networking buat teman-teman semua gitu ya. Selanjutnya, untuk di bagian kekuatan kelebihan ini teman-teman. Di bagian kekuatan dan kelebihan, teman-teman silahkan untuk isi ya teman-teman ya. Apa yang menjadi kekuatan kalian? Tonjolkan yang terbaik, tonjolkan yang tidak familiar. Contoh keunikan kekuatan teman-teman itu apa? Kekuatan contoh ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman adalah seseorang yang sangat jiwa pemimpin gitu ya, memiliki jiwa pemimpin yang baik gitu. Ditunjukkan melalui apa? Ada pembuktiannya. Semua itu sangat baik apabila ditunjukkan dengan pembuktiannya. Jadi teman-teman menyampaikan bahwa nanti teman-teman orangnya bertanggung jawab dan bertanggung jawabnya dalam hal apa gitu. Tunjukkanlah melalui pembuktian ataupun pengabdian yang pernah teman-teman lakukan. Nah, kalau kelemahan ini bisa teman-teman alihkan dengan solusi yang bisa kalian lakukan. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan, kelemahan ya, biasanya kan kelemahan kita apa? Yang banyak banget aku temuin adalah Kak, aku orangnya pelupa, Kak. Kayak gitu. Udah pelupa aja diisinya. Tapi jangan hanya diisi pelupa, tapi teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman menjadi seorang yang pelupa seperti itu. Selanjutnya pengalaman yang membanggakan. Satu experience teman-teman, nggak perlu 3, 5 ditulis tuh di dalam apa namanya profil dirinya ya nggak usah nyampe 5, 10 tidak usah. Hanya satu boleh ya. Satu aja boleh teman-teman. Tapi teman-teman benar-benar yang paling membanggakan dan impact-nya luar biasa gitu ya. Impact-nya bisa ke masyarakat luas, bisa ke teman-temannya dan lain sebagainya. Pengalaman kurang membanggakan. Di sini bukan menceritakan tentang teman-teman yang kesedihannya ya, tapi teman-teman bisa menceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi teman-teman bisa menjadi hikmah lah dari pengalaman tersebut. Jadi teman-teman bukan berlarut dalam kesedihan, tapi kalian bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang terjadi. Selanjutnya hal terakhir yang diajarkan, ini bisa hal yang paling teman-teman terakhir banget teman-teman bisa ajarkan. Mulai dari rasa pantang menyerahnya, rasa melalui kegagalan-kegagalan yang ada, teman-teman bisa makin semangat seperti itu ya. Selanjutnya kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Teman-teman silakan pilih ya, bekerja atau belajar di luar lingkup ini ya. Jadi belajar atau bekerja silakan dipilih. Kalau semuanya teman-teman um, belum bekerja, maka silakan untuk pilih yang belajar. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan saat presentasi, selanjutnya mungkin kalian juga pernah salah dalam input data seperti itu. Selanjutnya tugas di luar
ruang lingkup ini bisa juga teman-teman sampaikan, dan pembeda dari peserta lainnya. Pembeda dari peserta lainnya ini yang harus teman-teman gali, yang teman-teman harus sadari apa yang menjadi keunikan teman-teman. Karena satu aku dan teman-teman yang lainnya pasti berbeda gitu ya, keunikannya pasti beda-beda. Jadi itu yang perlu teman-teman gali. Next, Mbak. Nah, ini dokumennya teman-teman, mungkin nanti di sini ada penambahan karena ini dokumen lama ya. Jadi nanti teman-teman ada bukti juga kalau supaya teman-teman ada yang ditambah dari ada wawancara ya, bahwa pernyataan dari surat wawancara dan lain sebagainya ada penambahan dokumennya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dicek juga. Kalau semuanya salah ataupun nanti ada masa sanggah, nanti di bagian kanan ini kalau nggak salah nanti akan ada sanggahnya teman-teman ya, ada menu sanggahnya untuk di bagian proses sanggah nantinya. Gagalnya di bagian mana? Next, Kak. Oke, untuk menyiapkannya, so dari mana teman-teman ya? Next, Mbak. Tipsnya teman-teman, kalau kita sudah aku jelasin tadi udah dari akunnya, udah jelasin terkait dengan profil dirinya. Selanjutnya juga bagaimana seharusnya teman-teman. Nanti pembahasan esai teman-teman, esai substansi masih ada di next lainnya ya. Jadi malam hari ini kita bahas kupas tuntasnya profil diri dan akun pendaftaran. Jadi teman-teman untuk di bagian administrasi ini teman-teman harus tetap pahami bahwa kita ketika punya mimpi maka harus bangun niat itu lurus banget gitu. Jangan belok-belok gitu. Bahkan belok-belok pun aja, lurus aja kadang tuh harus diplesetin dulu ke kanan, ke kiri gitu ya. Jadi buat impian itu yang bangunnya niatnya yang lurus gitu teman-teman. Niatnya yang lurus, niatnya yang baik. Selanjutnya bangun usaha yang maksimal. Kalau udah sampai sekarang teman-teman sudah bisa berhasil melewati step by step-nya, itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya jangan lupa untuk senantiasa meminta doa restu baik itu kepada ibu, kepada bapak, kepada guru, kepada ustadz, ustazah dan lain sebagainya yang menjadi teman-teman bisa sampai dengan saat ini seperti itu. Selanjutnya untuk yang masih berproses, yang belum memiliki LOA, aku cuma mau ngucapin semangat terus, eh, berjuangnya double-double lagi di LOA, di skolastik. Jadi jangan pernah berhenti untuk latihan karena waktunya itu cepat banget berlalu dan nggak terasa kita sudah berganti hari, berganti bulan. Jadi semangat terus, dan salah satu kunci keberhasilan adalah senantiasa berdoa dan berbuat baik, teman-teman. Jadi, cerita di tahun 2021, tahun aku waktu mendaftar itu, teman-teman. Jadi, aku waktu di tahun 2021 itu ada banyak sekali pilihan yang harus ternyata di kegagalan aku di batch 1 itu mendatangkan sebuah hikmah yang luar biasa. Di tahun 2021 itu kan pandemi COVID masih berlangsung ya, teman-teman ya. Jadi dan aku ternyata diamanahkan menjadi ketua umum Forum Genre Provinsi Lampung tahun itu. Nah, jadi ketika aku administrasi di batch 1 itu aku baru tahun di mana aku belum menjelang 2 tahun masa pengabdian aku. Dan di tahun itulah ternyata fase-fase Genre Provinsi Lampung dalam fase yang sangat kita butuh proses perjuangan yang sangat harus bareng-bareng, solid dan lain sebagainya. Bahkan kita diuji dari mulai dari pemangkasan dana dari pusat, selanjutnya juga kita harus bangun lagi kreativitas untuk bisa terus berdampak dan berbuat baik dimanapun berada. Tapi tak pernah berhenti teman-teman, aku selalu setiap datang karena waktu itu pakai masker ya, kita pakai masker, selanjutnya kesulitan harus ada yang kita ada pembatasan, lockdown dan sebagainya. Kita tuh jadi kalau mau berbuat mau berdampak, mau bersosialisasi dan lain sebagainya itu ada pembatasan. Jadi selalu hal yang aku minta ke mereka adalah ketika kita datang entah ke panti asuhan, entah itu mendatangi ke penyandang disabilitas, itu aku selalu bilang, Bapak Ibu tolong doain Bulan ya, kayak gitu. Doain aku ya. Aku nggak bilang gitu, doanya mau buat buat LPDP tapi dalam hati ya. Aku selalu bilangnya doain yang baik ya. Iya 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 ya didoain yang baik-baik. Jadi
nggak taunya manifestasi itu ternyata berdampak untuk di batch 2-nya. Ternyata di batch 1 belum diamanahkan, ternyata banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil pelajaran dari situ. Jadi teman-teman mungkin yang sudah gagal berkali-kali kita tidak pernah tahu, ada yang gagalnya berkali-kali, bahkan ada yang 7 kali nyoba LPDP dan baru lulus, jangan pernah berkecil hati, takut, dan untuk mencoba lagi, semangat terus ya. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik serta berdampak. Next, Mbak. Nah, yuk dibuang jauh-jauh dalam dari diri. Aku janji nggak males cari informasi. Aku janji nggak lebih asik menjadi penonton daripada pemain. Aku janji nggak akan gemar dalam merangkai mimpi yang indah dan unik namun minim pembuktian. Dan aku janji nggak hobi menunda. Dan aku janji akan selalu menganggap diri sendiri ini tidak layak dan lemah. Aku janji nggak akan ngelakuin itu. Nah, ini adalah sebuah law of attraction ya teman-teman ya. Yuk, banyak-banyak untuk berjanji ke diri sendiri untuk bisa buat gak males lagi, buat semangat, dan selalu nganggap diri bahwa teman-teman semuanya bisa. Next, Mbak. Nah, ini adalah pengalaman saat mendaftar, banyak banget tantangan. Jadi kalau teman-teman nanti daftar, sekarang pun pasti udah banyak tantangannya. Banyak yang bilang, Kak, aku ada yang di sinyalnya susah, itu tantangan teman-teman. Kak, aku kerja, itu tantangan teman-teman. Tapi di balik tantangan itu ada sebuah perjuangan. Teman-teman bisa mengalihkan semuanya, pekerjaan, sinyal susah. Selanjutnya juga teman-teman tetap semangat. Teman-teman bagaimana bisa time of manajemennya tetap baik. Selanjutnya juga teman-teman bisa mengatur dengan sebaik-baiknya walaupun sinyal susah, teman-teman bisa minta tolong yang lain atau lihat lagi rekamannya. Itu adalah sebuah perjuangan. Karena ada apa? Karena ada harapan dan impian yang akan teman-teman capai di masa yang akan datang. Jadi kalau seumpamanya semua mimpi yang teman-teman lakukan itu anggapan sebuah sia-sia, itu enggak ya. Semua doa yang sudah dilangitkan itu tidak akan pernah kembali dengan tangan hampa, teman-teman. Next, Mbak. Oke, sebagai tidak terasa sudah 1 jam, teman-teman, hampir 1 jam. Jadi silakan nanti teman-teman yang akan bertanya. Ini adalah sebuah kata-kata. Prosesmu bisa jadi belum sempurna, doamu mungkin saja belum terwujud dan menjadi nyata, namun pahamilah bahwa hasil terbaik hanya akan diberikan kepada mereka yang mau berjuang, berusaha, dan sabar untuk meraihnya. Teman-teman, sabar ya melalui prosesnya. Semoga apapun yang teman-teman raih di proses LPDP ini menjadi sebuah harapan yang luar biasa dan mimpinya dapat tercapai. Next, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman. Just for your information, teman-teman bisa untuk DM aku feel free sekali atau juga di Dwi_Wulansari atau di Mata Garuda DIY dan Elang Official ID. Jadi platform Elang Official ID kita itu bekerja sama dengan Mata Garuda DIY teman-teman, sebuah platform yang menyediakan kita juga ada sebenarnya mentoring gratis teman-teman untuk teman-teman yang ingin mendaftar di batch-batch sebelumnya, kita juga membantu lebih dari 30 sampai 40 binti, kurang lebih ya Mbak Dina. Dan alhamdulillah banyak yang sudah diterima, itu yang gratis. Dan kita juga menyediakan yang berbayar. Tapi kok berbayar sih Kak? Tenang teman-teman, berbayar bukan kita ngambil untung dari situ ya, tapi kita berbayarnya adalah mencarikan mentor-mentor terbaik untuk teman-teman, baik itu dalam negeri dan luar negeri, seperti itu. Jadi kita pun membayar mentor-mentornya dengan fasilitas untuk teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik. Dan begitupun kita bekerja sama dari Mata Garuda DIY. Jadi teman-teman tetap feel free untuk pertanyaan dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon maaf apabila ada salah.